Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik teman-teman, kali ini kita akan ngebahas materi tentang persepsi. Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Nah, apa itu persepsi? Nah, jadi persepsi teman-teman merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek sosial. Dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan kita. Artinya teman-teman, sensasi dari lingkungan akan diolah nantinya bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya gitu ya. Baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai sikap, ingatan, maupun yang lainnya. Kemudian ada pula teman-teman, persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana arti sensasi ini merupakan aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Nah, sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimulus dasar seperti cahaya, warna, suara, hingga dengan adanya proses itu semua akan menghasilkan sebuah persepsi. Nah, selanjutnya teman-teman, persepsi juga itu dipengaruhi atau dibentuk oleh tiga aspek. Yang pertama itu karena adanya karakteristik yang dihasilkan oleh stimuli. Yang kedua, adanya hubungan stimuli dengan sekelilingnya atau dengan lingkungan. Dan yang ketiga, seperti apa kondisi yang ada di dalam diri kita, begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses terjadinya persepsi itu? Jadi menurut Alport, teman-teman, bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Nah, selanjutnya menurut Wargito pada tahun 2002 menyatakan teman-teman bahwa terjadinya persepsi itu merupakan suatu yang terjadi dengan melalui beberapa tahapan itu. Yang pertama ada tahap pengalaman atau proses fisik, di mana ini merupakan proses yang ditangkapnya suatu stimulus oleh alat-alat indera manusia gitu. Jadi ini merupakan awal ataupun ketika kita akan terjadinya proses persepsi yang paling awal itu adanya penangkapan terhadap suatu objek itu oleh indera manusia. Kemudian yang kedua ada proses fisiologis. Nah, ini merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera tadi melalui saraf-saraf sensoris. Dan yang ketiga itu ada proses psikologis ya, di mana merupakan proses timbulnya keadaan individu tentang stimulus yang diterima reseptor itu. Jadi si manusia nantinya ataupun individu akan mulai memikirkan persepsi ini seperti apa sih gitu. Apakah baik ataupun kurang baik. Dan yang keempat, proses persepsi itu berupa tanggapan dan perilaku. Nantinya akan diungkapkan, akan diimplementasikan dengan sebuah tanggapan maupun dengan perilaku. Nah, kemudian proses persepsi juga berlangsung secara tahapan-tahapan berikut. Ini dikemukakan oleh Firmansyah pada tahun 2019. Terjadi yang pertama adanya tahap exposure, ataupun suatu proses di mana individu menyerap informasi terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba gitu. Nah, pada tahap ini individu akan menyerap dan menyimpan segala informasi yang diberikan. Kemudian berlangsung ke tahap kedua ataupun attention gitu ya. Tahap di mana individu mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi tadi. Kemudian individu akan membandingkan informasi baru dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki, itu baik dari pengalaman ataupun hal-hal yang sudah dipahami ataupun dibaca. Nah, kemudian lanjut lagi ke tahap ketiga, ke
interpretation gitu. Nah, di mana pengambilan suatu makna atau kesimpulan yang ditentukan oleh stimuli yang telah didapatkan. Jadi ini merupakan kesimpulan dari tahap 1 dan 2 yang nantinya akan dikelola dan akan diwujudkan dalam bentuk perilaku ataupun bentuk tanggapan gitu oleh manusia ataupun oleh individu gitu. Nah, penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi itu disebabkan karena beberapa aspek. Yang pertama, karena objek yang dipersepsi, artinya stimulus akan dihasilkan dari objek yang didapatkan oleh alat indera atau reseptor. Kemudian stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi dan bisa juga datang langsung dari individu yang berperan langsung mengarah ke saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu. Nah, begitu ya. Yang kedua, itu terjadi karena alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf. Nah, alat indera atau reseptor merupakan bagian yang berperan dalam menerima stimulus, di mana di sisi lain juga harus ada saraf sensorik sebagai alat yang nantinya melanjutkan stimulus yang diterima tadi oleh reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Nah, alat lain yang digunakan sebagai pelengkap dalam mengadakan respon yaitu diperlukannya saraf motoris. Dan yang ketiga, untuk ataupun penyebab faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi itu terjadi karena adanya perhatian, yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi, yaitu harus adanya dulu perhatian dari individu yang nantinya akan mengarahkan stimulus terhadap objek yang nantinya akan dipersepsi begitu. Nah, selain itu juga teman-teman ada faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi dari segi keberadaannya. Seperti apa sih segi keberadaannya itu? Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dari internal dan juga eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini yang mempengaruhi persepsi di mana berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf, kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu gitu. Nah, yang kedua, faktor eksternalnya seperti apa gitu. Nah, faktor ini digunakan objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan gitu, intensitas rangsangan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian akibat adanya persepsi itu dimulai dari adanya pandangan dari individu terhadap suatu objek yang akan menghasilkan persepsi. Nah, baik itu sifatnya negatif maupun persepsi yang sifatnya positif. Kemudian akibat persepsi inilah individu dapat berkolaborasi, berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga dapat menilai sesuatu yang ditujunya dengan realistik gitu. Bukan melalui perantara dari orang lain, tetapi individu langsung melihat objek tersebut secara langsung gitu. Terakhir teman-teman semuanya terkait dengan solusi dari suatu persepsi yang kita kemukakan, yang kita wujudkan baik dalam perbuatan ataupun berupa tanggapan. Nah, solusi ketika kita melakukan persepsi, jadi teman-teman kita lihat dulu peristiwa yang ingin kita nilai, yang ingin kita persepsi, yang ingin kita tanggapi, dan yang ingin kita menjadi titik perhatian untuk kita. Nah, ada baiknya teman-teman kita mencari terlebih dahulu datanya gitu, data yang emang benar-benar kita lihat dan benar-benar terjadi dengan mata kita sendiri. Jangan dibutakan oleh data yang diperoleh dari lingkungan sekitar, karena data tersebut belum tentu benar teman-teman. Jadi sekian dulu teman-teman untuk pembahasan materi terkait dengan persepsi di pertemuan kali ini. Nah, jadi secara kesimpulannya bahwa sebuah persepsi itu dihasilkan karena adanya titik pusat perhatian kita terhadap suatu objek
atau terhadap sesuatu di mana nantinya akan diolah dan akan masuk dari stimuli ke reseptor ataupun ke alat indera. Kemudian nanti akan berlanjut ke otak yang nantinya setelah di pusat saraf atau otak itu nanti akan dikelola dan nantinya akan menimbulkan sebuah tanggapan ataupun perhatian terhadap apa yang kita amati tadi. Nah, kemudian dalam melakukan persepsi perlu hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah dalam bertanggapan dan juga berperilaku gitu terhadap sesuatu yang kita amati tadi. Yang pertama, untuk persepsi ini kita jangan melakukannya ketika kita tidak langsung mengamati sebuah objek. Nah, ketika kita mendengar suatu peristiwa, suatu kejadian dari orang lain, kemudian kita langsung berpersepsi, oh ternyata seperti ini kejadiannya, kemudian hal itu ternyata tidak benar sesuai apa yang dipersepsikan teman kita, itu benar atau salahnya, dan ke kitanya pun menjadi sebuah hal yang membingungkan. Nah, alangkah baiknya kita bisa langsung mencari dulu datanya, mencari dulu hal yang emang tadi dikatakan oleh teman kita, dan bagusnya itu kita langsung mempersepsikannya ketika langsung mengamati sesuatu ataupun objek tersebut yang nantinya secara realistik tanpa membingungkan, dan memang itu yang terjadi sesuai dengan apa yang kita lihat, maka persepsi itu akan benar-benar gitu, baik itu persepsi yang baik ataupun persepsi yang buruk begitu. Nah, mungkin itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga partisipasi teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik dari perbuatan ataupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.